Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video anak bawang ya. Video baru pemula, ini konten baru pemula. Dan di video kali ini gua mau coba cara bagaimana mengemudi mobil Matic Alphard. Ya, ini salah satu Alphard yang bakal nanti untuk pemula ya. Dan ini ada salah satu driver yang cukup lumayan lama dia udah menjalankan mobil Alphard. Kita tanya-tanya dulu sama orangnya. Oke, halo Mas Bro. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita nggak pakai mikrofon nih, agak suaranya agak kencengan ya. Nih kenalin, Siap. nih teman saya nih dari Jakarta ya. Bisa. Kita tanya-tanya dulu, ini mobil Alphard tahun berapa nih keluarannya? Ini mobil Alphard asli Jepang, Heeh. keluaran tahun 2012. 2012 ya? Dengan mesin 2400 cc. 2400 cc. Dengan transmisi manual. Manual. Matic Matic 6 speed. 6 speed. 6 speed. Oke Bang, gimana caranya untuk cara mengemudikan yang baik dan benar untuk pemula aja ya? Jadi buat para senior-senior mohon maaf bila ada yang masih kurang di tip-tip Siap, ini. siap. Ya, ini kuncinya manual atau kayak gimana? Ini kuncinya, ini ada dua cara. Bisa kita pencet begini, dia langsung terbuka pintunya, atau bisa dikunci lagi lewat. Oke, kita ikutin. Bisa langsung masukin tangan ini, buka langsung. Oh iya. Yang penting kuncinya jangan jauh-jauh ya. Kuncinya jangan jauh-jauh, bisa digantungin di sini. Oke. Oh iya. Oh, pintu sampingnya sama gitu juga. Pintu sampingnya sama. Kalau udah pegang ini unlock semua. Unlock semua ya. Unlock semua. Oh gitu. Oke, kita ikutin teman kita nih. Nah, kita teman-teman udah di keadaan di dalam ya. Cara pertama nih. Yang pertama, apa yang perlu kita siapkan dulu, atau mungkin kan berbeda sama mobil manual nih. Jadi teman-teman di luar sana banyak yang masih ragu, masih bingung cara menggunakan mobil Matic nih. Oke. Yang pertama pastinya kalau mesinnya mati, transmisinya pasti di parkir atau di P. Di P ya. Belum pasti remote-nya harus di dalam mobil. Harus terserah mau taruh mana, mau dikantongin mana. Start stop engine-nya ada di sebelah sini. Sebelum start stop engine dipencet dulu, ditekan dulu remnya full. Full ya. Bagian Cuma dua rem. pedal doang ya, rem gas Cuman ya. dua pedal doang, yang besar ini rem, yang sebelah kanan ini yang kecil ini gasnya. Gas ya. Direm dulu, udah ada lampu indikatornya nyala. Bisa langsung di starter. Oke. Nah, untuk keadaan AC-nya jangan langsung dinyalain ya. Oh, jangan. Kita buka dulu aja Heeh. kacanya, kita tutup pintu yang terbuka. Cek-cek semuanya ya. Cek dulu semua. Pertama nyalain dulu kipasnya tanpa AC. Tanpa AC. Jadi dimatiin aja tombol AC-nya yang sebelah sini. Kipasnya kita nyalain dulu biar keadaan di kabin agak udah mulai tidak terlalu panas, jadi tidak terlalu membebani kompresor AC. Jadi lebih stabil ya. Lebih stabil. Oke, langkah berikutnya. Langkah berikutnya, Misalkan kalau udah mulai agak adem, bisa dinyalain AC-nya. Tekan tombol yang ini. Tuh. Untuk audio kita setuju, nanti bisa dipilih ada radio mirroring ini kalau udah terhubung ke Bluetooth. Bisa nanti ada fiturnya muncul di handphone kalau handphonenya sudah Android atau iPhone. Untuk indikatornya ini ada indikator RPM di bagian kiri ada indikator RPM, di kanannya ada indikator kecepatan, ada bensin, terus kemudian
Ada ini yang bagian mobil ini tanda kalau pintu ada yang terbuka. Sama di bagian ini adalah suhu mesin. Jadi normalnya itu antara 80 sampai 90 derajat Celcius. Di atasnya ada P, R, N. Nah, kalau ini sen normal, kalau hazardnya ada di bagian sebelah sini. Ini baru nyala hazard. Nah, ngatur audio bisa lewat sini. Ini untuk nambah volume, ini untuk ganti menu. Sama ini paling. Ini ada tombol sen sama lampu. Kalau yang di sini kita lampu fog lamp aja. Kalau kondisinya di sini kita lampu fog lamp aja. Kalau kondisinya di sini ini lampu besar. Lampu besar nyala di keadaan malam. Kalau ini auto bisa nanti nyala atau mati sendiri, tergantung kondisi cahaya yang ditangkap sama sensor di mobil. Itu. Sama di sini ini ada pull. Ini pull ini untuk di belakang, wiper belakang. Tombol ini wiper belakang, ini untuk pelan. Ini bisa lebih cepat, ini bisa munculin air. Itu. Kalau untuk ini wiper ada beberapa itu ada off, miss itu buat selingan aja. Beberapa kali bisa dipencet, bisa juga yang lebih cepat gitu. Oke. Sama ini ada tombol-tombol pintu. Ini untuk pengaturan spion seperti biasa. Ini tekan sini untuk spion yang kanan, tekan yang L untuk spion yang kiri. Ini untuk tutup spion. Ini untuk pengaturan kaca spionnya untuk lebih tinggi. Ini untuk kaca agar penumpang nggak bisa buka sendiri. Ini kunci manual. Tapi biasanya kalau di mobil yang udah canggih gini, di jalan 50 meter sampai 100 meter itu udah bisa lock otomatis. Sama ini semuanya all auto kayak untuk buka kacanya. Jadi yang untuk bos-bosnya jadi nggak usah pencet-pencet, kita aja yang pencet, sekali pencet selesai. Itu. Ini untuk pengaturan odo trip sama lampu kabin. Yang ini untuk nambah terang lampu kabin, ini untuk meredupkan lampu kabin. Bisa juga dimatiin. Sama ini juga untuk pengaturan lampu kabin, untuk menyalakannya. Nah, kalau ini pengaturan terangnya. Ini untuk nyalain, ini untuk anti slip di genangan air atau di jalanan yang licin. Kalau ini untuk tombol parkir, sensor parkir. Yang di bawah ini adalah eco mode sama GPS, ada GPS-nya. Kita nyala pakai GPS tuh, biar mobilnya nggak kemana-mana. Oke. Nah, ini untuk banyak yang belum ngerti nih untuk persnelingnya nih. Persnelingnya ini untuk parkir, ini untuk retri atau mundur, R untuk netral. Jadi mesin ketika udah jalan mobilnya bisa ini harus diinjak dulu ya. Pedal remnya tekan ya, ditekan. Sorry nggak kelihatan. Nah, pedal remnya diinjak dulu, baru bisa dioper ke tuas yang lainnya. Ini bisa langsung ke mundur, ini bisa netral. Kalau lagi di lampu merah bisa ke sini aja, nggak harus ke P. Yang ini gede jalan. Untuk rem kakinya, untuk rem tangan ini nggak ada di sini. Nggak ada. Di sini nggak ada, di sini pencetan nggak ada. Ini adanya di bagian bawah nih. Di bagian bawah sebelah sini. Ini kecil, di kaki ini. Ya. Di kaki. Ya. Kalau untuk pengoperasiannya bisa diinjak. Kalau untuk dilepas diinjak lagi nanti berbalik sendiri. Gitu. Yang nyari rem tangannya nggak ada, adanya di situ. Adanya di kaki ya. Adanya di kaki. Paling kiri ya. Paling kiri. Oke, kita coba aja kali ya. Oke. Coba untuk maju pertama ya. Jangan lupa buat teman-teman gunakan sabuk
pengamannya ya. penting nih. Penting banget, terutama yang itu. Apalagi mobil-mobil secanggih kayak gini ada peringatan ya, Ada kalau nggak peringatan. bunyi ya. Beberapa seatbeltnya belum dipakai ya. Udah ngasih tahu ya. Iya. Oke, kita coba. Pertama injek dulu remnya. Remnya diinjek dulu, keadaan posisi P ya. Keadaan masih di posisi P, kita rubah ke posisi D. Udah di netral, kita ke bawah D. Udah siap maju. Udah siap maju, jangan lupa rem tangannya dilepas. Sekali. Pakai kaki kiri. Pakai kaki kiri. Kalau pakai kaki kanan nyilang. Nyilang ya. Ya nggak bisa ya. Nggak bisa. Berarti kalau posisi lagi lepas rem tangan, pakai kaki kiri aja. Pakai kaki kiri aja. Kecuali main gas sama rem baru kanan. Jadi baru kaki yang kanan aja. biasa kopling hati-hati ya. Jangan rem kakinya yang dipencet tiba-tiba. Iya, berarti kalau udah jalan nganggur aja udah kaki kirinya. Kaki kirinya. Santai aja ngopi ya. Bisa langsung di D. Rem kakinya dilepas. Oh iya. Oke. Nah, misalkan mau mundur. Kita ke D, ke netral dulu. Ke netral dulu. Ke atas sih. Remnya tetap dipencet, jangan dilepas. Kita mundur. Baru mundur ya. Oh, ada layar sensornya ya? Ada. Mobil yang harganya lumayan mungkin udah ada sensor parkirnya. Nah, sama kalau di P, ini udah auto unlock ya. Unlock pintu. Kalau udah di P udah auto unlock pintu. Jadi nggak ada lagi buka-buka pintu dari sini. Gitu. Kecuali pengemudi doang ya. Iya, sama ini. Mungkin ada teman-teman yang nggak ngerti ini M ini apa. Nah ini tambahan ya. Nah, ini adalah fitur dari Matic jenis ini. Ada fitur manualnya. Jadi kalau di netral kita pindah ke D, di sini kita bisa pilih manual. Nah, nanti di indikatornya akan muncul satu seperti ini M. Berarti bisa diibaratkan ini gigi satu. Buat ditanjakan yang buat curam. Ditanjakan yang curam. Kalau untuk nambah giginya kita bisa dikatasin ke N apa ke tambah. Iya, kita bisa tambah ya. Kecepatannya lebih ini. Nah, ini bisa nambah kalau di kecepatannya sudah harus oper giginya. Paling biasanya kalau untuk tanjakan yang agak curam beban berat, nah biasanya bisa pakai ini di gigi 1 sampai di basement berarti D juga udah kuat ya. Kalau untuk di basement dengan bobot yang biasa aja di D juga kuat gitu. Kalau tanjakannya tidak terlalu ekstrim, diemin di D aja nggak ada masalah. Gitu. Untuk buka tangki dan kap mesin itu ada di bagian sebelah kanan di bawah. Nah, yang sebelah kanan untuk buka tombol bensin, yang sebelah kiri untuk buka kap mesin. Jadi tinggal ditarik aja kayak gini. Nah, atau gini. Nah, itu udah otomatis terbuka. Gitu. Kalau nutup manual ya. Kalau nutup manual. Karena belum elektrik semuanya, baru beberapa